746 Pak. Tak sama. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan. Ah, nggih. Pun panggil nggih. Ketemu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, sudah dipasang? Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayyikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan daripada menggilir istri kemarin, bagi yang istrinya 2 atau lebih ya. Ini untuk yang nambah lagi, beristri sudah 2 atau 3, ini nambah lagi. Wa idza tazawwaja, dan ketika beristri, beristri lagi, siapa azwaju seorang suami, jadi datang kepada istri yang baru. Jadi umpama kok istrinya sudah 2 atau 3, terus dia mau beristri lagi. Maka andaikan sudah terjadi beristri lagi, khosoha, maka mengkhususkanlah siapa suami kepada istri barunya hatman, dengan pasti atau harus maksudnya ya. Walau kanat, walaupun ada apa istri barunya tadi, ada itu amatan, hamba saya atau budak. Sekarang sudah nggak ada. Nah, sekarang ada yang memaknai pembantu pula, nggak cocok. Pembantu itu digaji. Nah, kalau hamba saya itu dia kerja nggak digaji, bahkan hamba saya atau budak tadi dijual bisa, tidak sama dengan pembantu. Wakana, dan ada ingga zauji, di sisi suami, ghairu jadidatin, istri yang tidak baru lagi. Wawa, maka adapun suami itu yabitu, menginaplah siapa suami tadi, ingdahan, di sisi istri yang baru. Jadi seorang suami beristri lagi sedangkan dia sudah mempunyai istri 2 atau lebih dan sudah digilir. Maka andaikan suami tersebut beristri lagi, harus mengkhususkan, kan? Hatman itu pasti artinya, atau ya bisa dikatakan harus mengkhususkan istri barunya tadi. Mengkhususkannya berapa hari? Bisa berilayalin dengan 7 malam. 7 malam. Pak Rozak 7 malam besok ya, kalau nambah lagi. Mutawaliyatin, yang harus terus menerus. Jadi pokoknya terhitung itu 7 malam. Boleh ditunggu 7 malam berturut-turut, bahasa kita ya sekarang bulan madu apa itu. Jadi membulankan madunya apa, tidak tahu, pokoknya seperti itulah kata anak-anak muda. Ingkanat, jika ada, jadi 7 hari itu yang bagaimana? Ingkanat, jika ada apa istri barunya tadi, aitil kal jadidati, demikian istri barunya ada itu bikron, masih perawan. Malam pertama masih perawanian, maka itu wajib ditunggui 7 malam berturut-turut, nggak boleh ditinggal Pak Pangat ya. Kenapa Pangat ojo, aku mah kono marah loh, boro-boro kuwi lah Pak mungkin kalau ngaji. Kang Edi barang kena apa kok, kena ketot-ketot liyane Kang Pangat ya.
asal masih perawan. Maksud perawan kemarin apa? Ibaratnya tuh alat kelaminnya belum ditempuh oleh alat kelamin laki-laki, entah menikah atau belum menikah. Nah itu belum menikah kok dia sudah jebol keperawanannya, maka tetap disebut janda kemarin. Nah, kalau begitu nanti ya yang hukum kedua itu. Jadi kalau masih perawan itu wajib ditunggui 7 malam. Walayati, dan tidak perlu mengkodoi lil baqiyati kepada istri-istri yang lain. Nah, istri yang lama yang harusnya giliran dia kok tidak dapat jatah giliran, tidak perlu mengkodoi. Ada keringanan batur ya. Kalau udah begitu kan kemarin kan wajib ngodoi Pak Roza. Lu jatahku kok enggak mas kodoi jatah maksudnya. Tapi kalau memang dia beristri baru kok dia itu masih perawan, maka yang lainnya yang istri lama itu tidak wajib ngodoi dan nggak bisa menuntut. Itu karena aturannya begitu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kenapa di tempat kita kok itu tidak terbiasa tentang masalah laki-laki kok menikah lebih dari satu? Ya karena tidak pahamnya pengetahuan itu, tidak pahamnya pengetahuan tentang syariat Islam. Jangan kok tentang pernikahan apa Pak Rozak ya, terkadang masalah wudhu belum paham, masalah sholat belum paham. Kadang Bang Rifat itu disibukin orang, pakai kena telek sudah wudhu, nggak mau wudhu lagi, cuman menghilangkan najisnya. Nah, diributin orang tuh Bang Rifat. Nah itu kan, padahal kan nggak begitu. Najis itu urusan bersuci tersendiri, wudhu masalah bersuci tersendiri, kan begitu sebenarnya. Tapi karena tidak sama-sama nggak tahu, ya sama ributnya. Kalau al-mu'allif rahimahullah itu tentang itu. Jangan kok begitu Pak Rozak loh, agak malas takbir gini ya kan, takbirnya cuma gini wae itu ribut masyarakat ya kan. Mana sholat kok begitu kan. Kalau al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi dzarihi amin ya rabbal alamin. Karena itu tadi apalagi kok masalah seperti ini, sedangkan masalah yang fardu ain wae seperti itu. Tetapi kalau di negara-negara yang memang kental Islamnya Pak Roza, anak perempuan itu sudah dilatih, didoktrin bahwa besok kalau dia menikah tuh harus menganjurkan suaminya menikah lagi, dan dia sudah tahu hukum-hukum tentang pernikahan gitu. Semakin ibaratnya dia itu menyuruh suaminya itu menikah lagi, maka dia semakin hafal hadisnya bahwa dia nanti di akhirat sama Allah disuruh milih pintu surga yang mana yang mau dimasukin. Nah kalau kini Pak Rozak yang ngasih tahu, aku udah usah hadis yang itu, carilah sunnah yang lain, pahala yang lain, ya begitu. Karena sama-sama belum tahunya. Kamu baru ngaji sebentar ya sibuk, nak nyuruh aku nyari pahala yang itu, mana kan gitu. Nah, itu ya, jadi tidak perlu mengkodoi. Wa khossoha, dan mengkhususkanlah siapa laki-laki atau suami kepada istri yang baru bisalah dengan 3 malam mutawaliyatin yang terus menerus. Ingkana jika ada siapa apa tilkal jadidatu demikian istri yang baru, ada itu saiban berupa janda, pokoknya sudah pernah ditempuh gitu. Jadi kalau perawan itu dikhususkan 7 hari 7 malam. Kalau kok janda maka cukup 3 hari. Sudah pernah nyicip ya kan, tidak begitu terngiang-ngiang lagi, tidak begitu penasaran. Kalau masih perawan kan penasaran ditunggu terus. Nah, makanya dikasih waktu dalam syariat itu 7 hari. Kalau janda sudah pernah ya dikasih waktu 3 hari. Falau farroko, maka andaikan kok memisah siapa suami alayali kepada malam-malamnya
binaumihi dengan tidurnya lailatan di dalam malam harinya, inggal jadi di sisi istri yang baru, walailatin dan satu malam fil masjid di masjid, masalah umpamanya lam yuksib maka tidak dihitung apa malamnya yang di masjid, lam yuksib maka tidak dihitung lada bagi perempuan tadi apa dalika demikian bermalam di masjid. Tapi ya mustahil lah biasanya ya. Masa punya istri baru kok ditinggal di masjid malam yang kedua, ya kan? Jadi ya biasanya wah sudah jos gini nian lah ibaratnya kan. Wong nak pengen nikah lagi we direwangi tukaran karo sing wedok istri tuanya, ya kan? Ini sudah dapat kok ditinggal tahajud di masjid. Tapi andaikan itu terjadi maka itu tidak dihitung. Nah gitu maksudnya harus penuh 7 malam itu. Andaikan ada letnya malamnya itu maka harus dikodoi. Baliufa balik mencukupi siapa suami al jadidata kepada istri yang baru, hakoha kepada haknya istri baru, mutawalian dengan terus menerus. Wayakdi dan mengkodoi kepada malam atau bagian faroko yang mengeleti atau memisah siapa laki-laki tadi kepada malamnya lil bagiyati kepada istri yang terdahulu istri lama. Jadi andaikan dia itu punya istri baru malam pertama, malam kedua di tempat istri baru harusnya kan 7 malam itu. Dan ternyata malam ketiga dia malah ibarat entah kecapean entah macam mana malah tidur di masjid, maka itu ya putus mutawaliyat, itu harus ngodoin dia ke istri yang lama karena harus 7 malam berturut-turut, itu maksudnya. Kalau tidak 7 malam berturut-turut harus ngulangi Pak Rosa. Dari 1 pula. Nah itu ya harus dari 1 pula. Ketika putus tadi itu harus ngodoin 3 malam tadi yang putus tadi gitu loh. Sebenarnya repot-repot. Siji wae minta ampun Pak Rozak ya, pening kepala. Pak Topik nyari satu tidak ketemu-temu. Wal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi ilmi fidari amin ya rabbal alamin. Untung beliau itu sabar niatnya kan. Orang mu'alif rahimah. Kalau tidak sabar tak macam mana. Kalau tidak sabar tukaran terus karo Padar. Iyalah untuk aku. Wa idza khafa dan ketika takut siapa zauju seorang laki-laki, nah itu sudah selesai masalah istri baru ya, kekhususan istri baru. Lah ini yang masalah khusus kemarin atau perempuan yang berbuat tidak baik atau melanggar syariat. Wa idza khafa dan ketika takut siapa zauju seorang laki-laki nusuzal mar'ati kepada perbuatan jeleknya seorang perempuan, wa fi ba'di nuskhi dan di sebagian kitab yang lain wa idabana dan ketika nyata apa nusuzul mar'ati perbuatan jeleknya seorang perempuan aidharu artinya jelas, maka andaikan kok istri kita jelas-jelas ibaratnya melanggar syariat, maka kewajiban kita bagaimana sih? Nah ini yang ditanyakan Mbak Rifat kemarin. Kewajiban kita yaitu wa'adha, maka wajib menasihati siapa suami kepada istri yang menasihati kepada istri yang berbuat tidak baik tadi, siapa zaujuha suaminya istri yang berbuat tidak baik tadi. Menasihatinya bila durbin dengan tanpa memukul. Nah, ini diingat-ingat Bang Rifat ya. Andaikan kalau kita marah sama istri nggak boleh langsung pukul. Ya wala hajrin dan juga tidak boleh mengata-ngatai atau memakinya lah bagi perempuan tadi. Nah itu seperti itu. Kaulihi maksudnya contohnya mau itu bagaimana sih contohnya nasihat itu? Kaulihi seperti ucapannya seorang suami lah kepada istrinya, ittaqillah, takutlah engkau wahai perempuan Allah kepada Allah fi haqqil wajibi, di dalam hak-haknya suatu kewajiban li kepadaku, alaiki dan atasmu, waklami dan ketahuilah ananusuzan sesungguhnya perempuan yang
berbuat tidak baik, melanggar syariat, itu muskitun, gugur, lepas apa haknya lin nafakoti dalam masalah nafkah. Boleh tidak dikasih belanja, boleh tidak dikasih belanja, itu hukumannya yang pertama. Wal qasami, dan juga boleh tidak digilir, andaikan istrinya lebih dari satu. Perempuan kok ibaratnya tuh malah keluar malam terus segala macam kan, umpama kan ada suaminya malah nyanyi-nyanyi di panggung dengan suami orang lah umpama, ya kan. Nah, kita nasihati yang baik-baik, tapi dia mendapat hukuman yaitu jatah masalah belanjanya itu tidak boleh tidak diberi, dan juga gilirannya umpama dia itu bagiannya malam-malamnya itu boleh tidak dikasih. Walaisa, dan tidak ada apa asatamu memaki-makinya lizauji bagi seorang suami, minan nusuzi dari perempuan yang berbuat tidak baik tadi. Bal tastahiqu, maka tetapi yang lebih baik, yang lebih berhak bihi dengan seorang suami apa atadibu, menasehatinya atau mengajari tata krama minazauji dari suaminya fil asohi, di dalam hukum yang paling sahih. Artinya diberitahu, dinasehati, dan dikasih tahu tata cara syariatnya tentang bersuami istri. Wala yarfa'uha, dan juga tidak boleh melaporkan siapa suami kepada istrinya yang berbuat tidak baik tadi, ilal qadhi, kepada hakim. Ya, betul. Jadi kalau pertama kali itu tidak boleh dipukul, nggak boleh dimaki-maki, nggak boleh dilaporkan ke hakim juga tidak boleh. Bolehnya dinasehati, terus dikasih hukuman yang baik, terus ibarat hukumannya ibaratnya tuh tidak dikasih belanja dan juga tidak dikasih giliran kelon tadi, itu begitu maksudnya. La fa'in abad, maka jika kau tidak mau atau membangkang siapa istri tadi ba'dal wahdi, setelah dinasehati, ilan nusuzi, kepada kecuali masih tetap berbuat yang tidak baik, hujroha, maka mendiamkanlah siapa laki-laki tadi kepada istri yang berbuat tidak baik tadi. Dineng maksudnya dinengkan itu filmat dojihi, di tempat tidurnya. Bahwa adapun mudojaah itu firasiha, tempat tidurnya perempuan tadi. Fala yudojiaha, maka tidak perlu menemani tidur siapa suami kepada istri yang tidak baik tadi, fihi, di dalam tempat tidurnya. Wa hijronaha, dan juga mendiamkannya seorang suami kepada istrinya tadi bil kalami, dengan ucapan itu haramun, hukumnya haram. Ngenengke, bahasa sini apa? Bahasanya Pak Janis loh, membiarkan, nggak dijak ngomong loh Pak, nyuain. Nah, nggak diajak ngomong itu hukumnya haram. Fima, haram tadi fima, di dalam waktu zada yang bertambah apa waktu tadi, ala salah sati ayamin, atas 3 hari. Jadi boleh ngenengkennya diamin tadi Pak Rozak, batasnya cuma 3 hari. Jadi sama persis dengan kita kawan kita Bang Edi jengkel dengan orang lain, sama jengkel dengan istri, mendiamkannya itu ngenengke bahasa Jawa ini. Iya, bahasa Indonesia ini apa lagi Kang Bang? Mendiamkan teman. Nah ya, nengan lah. Nah, saling diam maksudnya tidak saling sapa. Nah, itu bolehnya cuma 3 hari 3 malam Pak Roza. Lewat dari itu dosa. Nah, Anda nggak berteguran sama kawan, sama tetangga, sama istri, itu jangan sampai lewat 3 hari 3 malam. Nah, rugi kata kamu tulis, kata Bang Edi kan. Ngapa kok rugi? Aturan bisa keluar tidak bisa, aturan dibuatin kopi tidak di, nah ya kan, aturan baju dicucikan tidak lagi,
aturan dimasakkan masak sendiri, nah kan rugi sebenarnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi fi darin amin ya rabbal alamin. Elok tuh macam orang rumah saya Pak Rosa. Dia diamkan tuh paling siang wae, kalau malam enggak gigil. Nah itu elok nian. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu artinya apa? Allah tuh tahu dengan hati kita. Kadang ya pegel, jengkel, marah ya kan. Nah itu dikasih kesempatan. Tetapi tidak boleh lewat daripada 3 hari 3 malam, harus sudah baian, intinya begitu. Nah terus kalau dalam kitab yang di ngaji Pak Mukhlis itu apa Fathul Izar Pak ya? Nah itu Pak Rozak itu dianjurkan di situ boleh bertengkar. Maksudnya tuh berdiam-diaman, cekcok dengan istri itu kan boleh. Cuma ada syarat-syaratnya Pak D. Jangan sampai didengarkan anak. Nah, jadi pintunya dikunci, ceng di kamar itu jangan sampai ada suaranya, ya kan? Anak biar nggak tahu. Nah, gelutnya tuh di situ Bang Rifat ya. Di situ ada keterangan pula kalau bisa gelutnya nggak usah pakai baju, gitu. Aneh-aneh. Nah, pendapat yang lain. Kalau al-mu'allif rahimahullah, kil itu maksudnya kil itu pendapat yang lain begitu. Kalau al-mu'allif rahimahullah, pintunya dikunci, gelut nggak usah pakai baju. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala, dan berkata siapa Imam Nawawi fi Raudhati di dalam kitab Raudhah, innahu sesungguhnya hukum fil hijri di dalam mendiamkan itu bighairi udhrin dengan tanpa udzur syar'iyyin yang golongan syara'. Nah, maksudnya seorang perempuan tadi itu andekan kok ibaratnya maksudnya begini, mendiamkan tadi itu haram kalau lewat daripada 3 hari. Tapi andaikan kok ada udzur dalam syar'inya, wa illa maka jika tidak artinya ada udzur fala tahrumu maka hukumnya tidak haram apa ziyadatu bertambah ala salasati atas 3 hari. Maksudnya andaikan kok nanti kalau diomongin itu malah bahaya, malah parah, ya boleh lewat daripada 3 hari. Fa'in aqomat maka jika meneruskan atau maksudnya itu masih berdiri, masih dilaksanakan, melaksanakan siapa perempuan tadi alaihi kepada nusus, anusuju artinya perbuatan yang tidak baik tadi, bitakririhi dengan bolak-balik berbuat itu minha dari perempuan tadi. Jadi sudah dinasihati bolak-balik ya kan, tapi masih begitu, hajroha maka boleh mendiamkan siapa suaminya kepada istrinya tadi, wadoroba dan boleh memukul siapa suami tadi ya kepada perempuan yang bolak-balik masih berbuat tidak baik tadi. Mukulnya bagaimana sih? Dorbat takdibi, pukulan memberi jera laha kepada menasehati lah, membimbing istilahnya laha bagi perempuan tadi. Wa in afdo maka jika lewat apa dorbaha pukulannya suami tadi kepada perempuan tadi ila talafi kepada kerusakan atau istilahnya tuh sakit lah, wajib maka wajib hukumnya apa al-ghoromu menjadi tanggungan suami. Andaikan kok Pak Topik mukul besok dapat kan, kasih tahu enggak dapat istri lah, ternyata tuh istrinya Pak Topik besok dapat tuh ternyata LC umpama Pak Topik ya. Apa LC itu? Pemandu karaoke. Nah, itu kan. Atau bahasa sekarang apa? TSW. Nah, itu kan dari Jambi yang dulu tuh masih ada untuk kok tutup ya kan. Apa itu kan? Nah, ternyata masih ngulang. Maka yang seperti itu boleh dipukul Pak Topik. Dikasih tahu bolak-balik masih mengerjakan lagi boleh dipukul. Tapi andaikan ada lukanya, ada sakitnya, Pak Topik tanggung jawab. Nah, entah di dunia maupun di akhirat, entah nanti dia lapor polisi apa ya kena. Nah, itu umpama kan. Andaikan kok sakit ya ngobatkan. Nah, itu maksudnya begitu. Wayak sutu dan hukumnya gugur binusuzi dengan sebab nakalnya perempuan tadi, apa kismaha bagian gilirannya perempuan tadi, wa nafaqatuha dan juga jatah belanjanya daripada perempuan yang berbuat tidak baik tadi. Ya. Jadi
kesimpulannya pada malam hari ini, yang pertama, andaikan seorang suami itu kok beristri lagi sedangkan istrinya itu kok perawan, maka wajib dia menungguinya 7 hari 7 malam atau 7 malam lah. Andaikan istrinya itu kok enggak perawan, janda, atau gadis bukan perawan, maka wajibnya cuma 3 malam. Nah terus andaikan seorang istri itu kok berbuat tidak baik yang melanggar syariat, maka anjuran yang pertama caranya suami itu menasehatinya tanpa memukul, tanpa mendiamkannya, tanpa mengata-ngatai yang tidak baik, dinasehati yang baik-baik itu ya. Nah terus jika kok dinasihati tidak mau, masih tetap ibaratnya begitu, maka baru boleh mendiamkannya. Nah, itu. Nah, terus boleh nanti dihukum yaitu tidak dapat giliran jatah malamnya dan juga tidak mendapat bagian belanjanya. Nah, terus andaikan kok masih tetap begitu, maka boleh didiamkan dan boleh dipukul. Tetapi sebatas memukul untuk istilahnya itu untuk supaya jera begitu, dan juga boleh didiamkan atau neng-nengan lah bahasa Jawanya itu ya. Nah, boleh dinengkan atau didiamkan, tidak diomongi selama 3 hari. Tetapi kalau lewat 3 hari hukumnya haram. Lah andaikan kok masih tetap begitu terus, baru boleh nanti dipukul, tetapi pukulannya harus istilahnya itu secara tidak boleh keras-keras, artinya tidak luka dan tidak patah-patah. Nah, andaikan kok terjadi saking gregetannya tadi suami mukulnya tuh kelewat, maka yang menjadi tanggungan suami ngobatkan atau apanya itu dan menyuntikkan segala macamnya ya. Nah terus andaikan masih tetap berbuat seperti itu, maka dia tidak punya hak untuk menerima giliran malamnya dan juga dia tidak mendapat bagian daripada nafkah belanjanya. Nah seperti itu kesimpulannya, terusan daripada menggilir istri kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.